Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kali ini Najla mau membahas tentang Islam yang berkembang di Indonesia. Kapan sih Islam masuk ke Indonesia? Dengan cara apa penyebarannya? Dan lain sebagainya. Stay tune ya. Melansir dari data World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Berdasarkan data tersebut, justru ada yang menarik saat negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan India memiliki penduduk muslim terbanyak. Justru banyak negara kecil yang memiliki persentase penduduk Islam lebih tinggi. Indonesia memiliki 86,7% penduduk muslim dari total populasinya. Kemudian Pakistan memiliki 96,5% penduduk muslim. Sementara itu, negara kecil seperti Maladewa menjadi negara dengan persentase penduduk muslim tertinggi dengan 100% populasi. Artinya, seluruh penduduk di Maladewa adalah penganut agama Islam. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa Islam berkembang pesat di Indonesia mengalahkan Iran dengan berada di posisi ketujuh. Padahal, secara geografis, Iran lebih dekat dengan Jazirah Arab, tempat perkembangan awal agama Islam. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Sidik dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai sehingga mendapat sambutan baik dari masyarakat. Masyarakat kita yang notabene memiliki sifat keterbukaan serta keramahan juga menjadi faktor diterimanya agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perkembangan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya. Dalam buku Sejarah Indonesia Periode Islam juga dijelaskan media atau jalur penyebaran agama Islam di Indonesia, di antaranya yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua ada jalur pernikahan, yang ketiga ada jalur tasawuf, keempat pendidikan, kelima kesenian, dan yang terakhir adalah jalur politik. Dari jalur-jalur tersebutlah Islam masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana sih pola pemahaman dan pemikiran Islam di Indonesia? Nah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi atau biasa disebut Kiai Hasyim melihat secara garis besar ada 3 pola pemahaman dan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah tekstual, sebuah pemahaman murni. Jadi, agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara lafdiyah atau harfiah. Beliau menyebutkan bahwa paham tersebut sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang beda. Pola kedua adalah moderat. Menurut Kiai Hasyim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri namun ada dasar hukumnya. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mengikutnya. Kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi di sisi lain tidak mengobrak-abrik agama lain. Dakwahnya tidak bertentangan ketika ada perbedaan, semua ditarik ke dakwah. Nah, model inilah yang dipakai oleh para ulama kita zaman dahulu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang kafir. Mereka memakai prinsip mu'tadilin, tegak lurus tapi tidak ekstrim. Kita menyebutnya hanifiyatus samhah. Jadi,
Tanpa merendahkan agama lain, Islam mampu diterima dengan baik. Model yang ketiga adalah liberal. Kiai Haji Hashim memberi pandangan dan ilustrasi orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi, jika model tekstual itu tidak kompromi, jika moderat itu ada kompromi, tapi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah menekankan pada aspek keadaannya. Jadi, agama yang mengikuti keadaan. Nah, jika kita ingin agama kita sehat, Ki Hashim mengajukan untuk menggunakan pola Hanifiyatus Samhah yang menyeimbangkan i'tidal, kelurusan dengan prinsip akomodasi selektif. Selain itu, dalam paparannya, Ki Hashim juga mengulas tentang faktor terjadinya ekstremisme. Menurutnya, setidaknya ada 2 faktor terjadinya ekstremitas di negeri kita. Pertama adalah pemahaman terhadap Islam. Kedua, pengaruh pemikiran dari luar. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa model Islam yang paling cocok diaplikasikan di Indonesia adalah pola yang kedua, yaitu moderat. Karena itu yang paling ideal untuk di masa sekarang karena banyak perbedaan pendapat. Nah, moderate sendiri adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran dari ekstreman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.